Halo, saya Vinda dari Prodi Sosiologi Agama semester 6. Di sini saya akan menjelaskan apa saja yang saya pelajari dalam mata kuliah Patologi Sosial. Patologi sosial merupakan ilmu yang mempelajari penyimpangan dan gangguan dalam kehidupan sosial masyarakat. Tokoh yang dianggap sebagai bapak patologi sosial yaitu Emil Durkheim. Faktor yang mempengaruhi patologi sosial salah satunya adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi adalah ketimpangan ekonomi. Kami juga mempelajari interaksi dan partisipasi patologi sosial. Partisipasi masyarakat penting dalam penanganan patologi sosial untuk memahami akar permasalahan dan mencari solusi yang efektif. Penyakit sosial adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan gangguan dan penyimpangan dalam masyarakat. Kami juga mempelajari tentang deviasi, yaitu deviasi merujuk pada perilaku atau tindakan yang menyimpang dari norma-norma sosial yang berlaku. Diferensiasi adalah proses pembagian masyarakat menjadi lapisan sosial yang berbeda berdasarkan status, peran, dan prestasi individu. Tingkah laku normal adalah tingkah laku yang sesuai dengan norma sosial yang berlaku dalam suatu masyarakat. Tingkah laku abnormal adalah tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma sosial yang berlaku. Adapun teori patologi sosial berpendapat bahwa patologi sosial terjadi akibat ketidakseimbangan dan disfungsi dalam masyarakat. Teori interaksi menekankan pentingnya interaksi antara individu dan lingkungan sosial dalam membentuk perilaku sosial. Individu sosiopatik ditandai dengan kurangnya empati dan rasa bersalah terhadap orang lain, serta kecenderungan untuk melanggar norma-norma sosial. Adapun teori kulturlek menyatakan bahwa perkembangan teknologi dan budaya tidak selalu sejalan dalam masyarakat. Kulturlek terjadi ketika perubahan materi lebih cepat daripada perubahan nilai dalam suatu masyarakat. Pendekatan yang dapat digunakan dalam menangani individu sosiopatik yaitu pendekatan yang dapat digunakan meliputi pendekatan rehabilitas sosial, pendekatan hukum dan keadilan, dan pendekatan kesehatan mental. Pendekatan rehabilitas sosial fokus pada membantu individu sosiopatik untuk berubah dan berfungsi secara sosial. Pendekatan hukum dan keadilan menekankan pada pertanggungjawaban individu atas perilaku menyimpang mereka. Sedangkan pendekatan kesehatan mental memperhatikan aspek psikologis dan pengobatan untuk membantu individu mengatasi gangguan mereka. Faktor-faktor yang dapat menjadi pendorong terjadinya disorganisasi sosial dalam suatu masyarakat, yaitu ada beberapa faktor pendorong disorganisasi sosial, antara lain kemiskinan yang meluas, ketimpangan ekonomi yang besar, perubahan sosial yang cepat, ketidakstabilan politik, kerentanan terhadap pengaruh negatif media, dan kurangnya akses terhadap pendidikan dan layanan sosial. Faktor-faktor ini dapat mengganggu keseimbangan dan stabilitas sosial dalam masyarakat. Berikutnya, mental disorder adalah gangguan emosi dan perilaku yang signifikan. Faktor yang dapat menyebabkan terjadinya mental disorder yaitu faktor genetik, lingkungan, dan faktor sosial. Teori biologis menyatakan bahwa mental disorder disebabkan oleh ketidakseimbangan zat kimia dalam otak. Berikutnya contoh patologi sosial. Yang pertama, kriminalitas. Kriminalitas yaitu perilaku menyimpang yang melanggar hukum. Kriminalitas biasanya digolongkan menjadi kriminalitas individual dan kriminalitas kolektif. Kriminalitas dapat didefinisikan sebagai perilaku yang melanggar hukum. Upaya penanggulangan kriminalitas meliputi pendekatan preventif dan represif. Berikutnya perjudian. Perjudian yaitu praktik bertaruh yang melibatkan taruhan pada hasil suatu peristiwa dengan harapan mendapatkan keuntungan finansial. Faktor pendorong perjudian termasuk tekanan emosional, kesulitan ekonomi, dan lingkungan sosial. Berbagai bentuk perjudian meliputi perjudian kasino, perjudian olahraga, perjudian online, dan perjudian lotre. Pemberantasan perjudian melibatkan tindakan penegakan hukum dan regulasi untuk membatasi akses dan menghukum perilaku perjudian ilegal. Berikutnya pelacuran. Pelacuran adalah praktik hubungan seksual dengan imbalan materi atau keuntungan finansial. Faktor penyebab pelacuran meliputi ketidakstabilan, kesulitan ekonomi, dan tekanan sosial. Penggolongan pelacuran dapat dibagi menjadi pelacuran jalanan, pelacuran rumah bordil, pelacuran daring, dan pelacuran pelanggan. Upaya penanggulangan pelacuran meliputi pendekatan pencegahan, rehabilitas, dan penegakan hukum. Berikutnya alkoholisme.
Alkoholisme adalah kecanduan terhadap alkohol yang menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis. Alkohol sebagai kawan dan sebagai lawan mengacu pada dampak positif dan negatif alkohol terhadap kesehatan dan kehidupan sosial individu. 5 tipe alkoholisme termasuk alkoholisme kronis, alkoholisme akut, alkoholisme remaja, alkoholisme fungsional, dan alkoholisme sosial. Tipe akibat penyalahgunaan alkohol mencakup gangguan fisik seperti kerusakan hati, gangguan mental seperti depresi, gangguan perilaku seperti kekerasan, gangguan hubungan sosial, dan kerugian finansial. Berikutnya, narkoba. Narkoba adalah zat kimia atau obat-obatan terlarang yang memiliki efek psikoaktif dan dapat menyebabkan ketergantungan. 5 jenis narkotika yang sering disalahgunakan dan dampaknya terhadap individu dan masyarakat adalah ganja, kokain, heroin, amfetamin, dan metamfetamin. Ganja dapat menyebabkan efek euforia, gangguan memori, dan kehilangan motivasi. Kokain dan heroin adalah narkotika yang sangat adiktif dan dapat menyebabkan gangguan fisik dan psikologis yang serius. Amfetamin dan metamfetamin memiliki efek stimulan yang kuat dan dapat menyebabkan kecanduan, gangguan tidur, dan gangguan kesehatan mental. 3 strategi utama yang dapat dilakukan dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika adalah pencegahan, rehabilitas, dan penegakan hukum. Pencegahan melibatkan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkotika, edukasi tentang risiko penyalahgunaan narkotika, dan pembentukan lingkungan yang tidak mendukung penggunaan narkotika. Rehabilitas bertujuan untuk membantu individu yang telah terjerat dalam penyalahgunaan narkotika untuk pulih dan kembali ke kehidupan yang sehat. Penegakan hukum melibatkan tindakan hukum terhadap produsen, pengedar, dan pengguna narkotika ilegal. Berikutnya, kenakalan remaja. Kenakalan remaja dan faktor-faktor yang dapat menyebabkan kenakalan remaja adalah kenakalan remaja mengacu pada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh individu remaja seperti perilaku agresif, penyalahgunaan narkoba, pencurian, atau tawuran. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kenakalan remaja termasuk faktor lingkungan seperti lingkungan keluarga yang tidak stabil, pergaulan dengan teman sebaya yang tidak baik, dan kurangnya pengawasan orang tua. Faktor pendorong seperti tekanan sosial, kurangnya keterlibatan sekolah, dan kurangnya pemenuhan kebutuhan emosional juga dapat berkontribusi terhadap kenakalan remaja. Berikutnya, korupsi. Korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik atau kedudukan yang diberikan kepada seorang untuk keuntungan pribadi atau kelompok dengan melanggar prinsip-prinsip integritas, transparansi, dan keadilan. Korupsi dianggap sebagai masalah sosial yang serius karena dampaknya yang merugikan masyarakat luas. Korupsi menghambat pembangunan ekonomi, mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah, menciptakan ketidakadilan sosial, dan menghambat kesejahteraan umum. Hubungan antara korupsi dan modernisasi dalam konteks patologi sosial. Contohnya, korupsi dan modernisasi memiliki hubungan yang kompleks dalam konteks patologi sosial. Sering dengan proses modernisasi, muncul kebutuhan akan birokrasi yang lebih kompleks, investasi yang lebih besar, dan pengelolaan sumber daya yang lebih efisien. Namun, modernisasi juga membawa tantangan baru, seperti meningkatnya kompleksitas dalam sistem pemerintah dan bisnis. Korupsi seringkali muncul sebagai respon terhadap perubahan-perubahan ini. Ketika struktur pemerintah dan ekonomi modern tidak diimbangi dengan integritas, transparansi, dan akuntabilitas yang memadai, kesempatan untuk praktik korupsi meningkat. Oleh karena itu, penting untuk memahami dinamika hubungan antara korupsi dan modernisasi untuk mencegah terjadinya patologi sosial. Konsep deviasi individu dalam patologi sosial yaitu deviasi individu merujuk pada perilaku atau tindakan yang menyimpang dari norma-norma sosial yang berlaku. Individu yang melakukan deviasi individu biasanya melanggar aturan, nilai, atau norma yang diterima oleh masyarakat. Deviasi individu dapat berkisar dari tindakan kriminal hingga perilaku yang dianggap tidak pantas atau tidak wajar dalam konteks sosial tertentu. Deviasi situasional merujuk pada perilaku yang dianggap menyimpang dalam situasi tertentu,
tetapi dapat diterima atau dimaklumi dalam situasi lain. Deviasi situasional menunjukkan bahwa norma dan nilai sosial bersifat relatif tergantung pada konteks atau situasi tempat perilaku terjadi. Contohnya, tingkah laku yang dianggap tidak pantas di tempat umum mungkin dianggap normal atau diterima dalam lingkungan tertutup atau dalam kelompok tertentu. Konsep deviasi sistematik dalam patologi sosial yaitu deviasi sistematik mengacu pada ketidakseimbangan atau difungsi dalam sistem sosial atau struktur sosial suatu masyarakat yang menyebabkan perilaku menyimpang atau gangguan sosial. Faktor-faktor seperti ketidakstabilan sosial, kesenjangan ekonomi yang besar, dan perubahan sosial yang cepat dapat menyebabkan deviasi sistematik. Deviasi sistematik mencerminkan adanya gangguan dalam struktur sosial yang mempengaruhi perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat. Contohnya, jika sistem pendidikan dalam suatu masyarakat mengalami disfungsi yang menyebabkan kurangnya akses pendidikan yang adil dan berkualitas, hal ini dapat menghasilkan deviasi sistematik seperti tingkat rendah literasi atau angka putus sekolah yang tinggi. Berikutnya, mental disorder adalah gangguan emosi dan perilaku yang signifikan. Faktor yang dapat menyebabkan terjadinya mental disorder yaitu faktor genetik, lingkungan, dan faktor sosial. Teori biologis menyatakan bahwa mental disorder disebabkan oleh ketidakseimbangan zat kimia dalam otak. Berikutnya contoh patologi sosial. Yang pertama, kriminalitas. Kriminalitas yaitu perilaku menyimpang yang melanggar hukum. Kriminalitas biasanya digolongkan menjadi kriminalitas individual dan kriminalitas kolektif. Kriminalitas dapat didefinisikan sebagai perilaku yang melanggar hukum. Upaya penanggulangan kriminalitas meliputi pendekatan preventif dan represif. Berikutnya perjudian. Perjudian yaitu praktik bertaruh yang melibatkan taruhan pada hasil suatu peristiwa dengan harapan mendapatkan keuntungan finansial. Faktor pendorong perjudian termasuk tekanan emosional, kesulitan ekonomi, dan lingkungan sosial. Berbagai bentuk perjudian meliputi perjudian kasino, perjudian olahraga, perjudian online, dan perjudian lotre. Pemberantasan perjudian melibatkan tindakan penegakan hukum dan regulasi untuk membatasi akses dan menghukum perilaku perjudian ilegal. Berikutnya pelacuran. Pelacuran adalah praktik hubungan seksual dengan imbalan materi atau keuntungan finansial. Faktor penyebab pelacuran meliputi ketidakstabilan, kesulitan ekonomi, dan tekanan sosial. Penggolongan pelacuran dapat dibagi menjadi pelacuran jalanan, pelacuran rumah bordil, pelacuran daring, dan pelacuran pelanggan. Upaya penanggulangan pelacuran meliputi pendekatan pencegahan, rehabilitas, dan penegakan hukum. Berikutnya alkoholisme. Alkoholisme adalah kecanduan terhadap alkohol yang menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis. Alkohol sebagai kawan dan sebagai lawan mengacu pada dampak positif dan negatif alkohol terhadap kesehatan dan kehidupan sosial individu. 5 tipe alkoholisme termasuk alkoholisme kronis, alkoholisme akut, alkoholisme remaja, alkoholisme fungsional, dan alkoholisme sosial. Tipe akibat penyalahgunaan alkohol mencakup gangguan fisik seperti kerusakan hati, gangguan mental seperti depresi, gangguan perilaku seperti kekerasan, gangguan hubungan sosial, dan kerugian finansial. Berikutnya, narkoba. Narkoba adalah zat kimia atau obat-obatan terlarang yang memiliki efek psikoaktif dan dapat menyebabkan ketergantungan. 5 jenis narkotika yang sering disalahgunakan dan dampaknya terhadap individu dan masyarakat adalah ganja, kokain, heroin, amfetamin, dan metamfetamin. Ganja dapat menyebabkan efek euforia, gangguan memori, dan kehilangan motivasi. Kokain dan heroin adalah narkotika yang sangat adiktif dan dapat menyebabkan gangguan fisik dan psikologis yang serius. Amfetamin dan metamfetamin memiliki efek stimulan yang kuat dan dapat menyebabkan kecanduan, gangguan tidur, dan gangguan kesehatan mental. 3 strategi utama yang dapat dilakukan dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika adalah pencegahan, rehabilitas, dan penegakan hukum. Pencegahan melibatkan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkotika, edukasi tentang risiko penyalahgunaan narkotika, dan pembentukan lingkungan yang tidak mendukung penggunaan narkotika.
Rehabilitas bertujuan untuk membantu individu yang telah terjerat dalam penyalahgunaan narkotika untuk pulih dan kembali ke kehidupan yang sehat. Penegakan hukum melibatkan tindakan hukum terhadap produsen, pengedar, dan pengguna narkotika ilegal. Berikutnya, kenakalan remaja. Kenakalan remaja dan faktor-faktor yang dapat menyebabkan kenakalan remaja adalah kenakalan remaja mengacu pada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh individu remaja seperti perilaku agresif, penyalahgunaan narkoba, pencurian, atau tawuran. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kenakalan remaja termasuk faktor lingkungan seperti lingkungan keluarga yang tidak stabil, pergaulan dengan teman sebaya yang tidak baik, dan kurangnya pengawasan orang tua. Faktor pendorong seperti tekanan sosial, kurangnya keterlibatan sekolah, dan kurangnya pemenuhan kebutuhan emosional juga dapat berkontribusi terhadap kenakalan remaja. Berikutnya, korupsi. Korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik atau kedudukan yang diberikan kepada seorang untuk keuntungan pribadi atau kelompok dengan melanggar prinsip-prinsip integritas, transparansi, dan keadilan. Korupsi dianggap sebagai masalah sosial yang serius karena dampaknya yang merugikan masyarakat luas. Korupsi menghambat pembangunan ekonomi, mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah, menciptakan ketidakadilan sosial, dan menghambat kesejahteraan umum. Hubungan antara korupsi dan modernisasi dalam konteks patologi sosial. Contohnya, korupsi dan modernisasi memiliki hubungan yang kompleks dalam konteks patologi sosial. Sering dengan proses modernisasi, muncul kebutuhan akan birokrasi yang lebih kompleks, investasi yang lebih besar, dan pengelolaan sumber daya yang lebih efisien. Namun, modernisasi juga membawa tantangan baru, seperti meningkatnya kompleksitas dalam sistem pemerintah dan bisnis. Korupsi seringkali muncul sebagai respon terhadap perubahan-perubahan ini. Ketika struktur pemerintah dan ekonomi modern tidak diimbangi dengan integritas, transparansi, dan akuntabilitas yang memadai, kesempatan untuk praktik korupsi meningkat. Oleh karena itu, penting untuk memahami dinamika hubungan antara korupsi dan modernisasi untuk mencegah terjadinya patologi sosial. Demikianlah materi yang kami pelajari selama mata kuliah patologi sosial di 1 semester ini. Diucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kami, Manajemen Persenan Dalangi, atas materi yang diberikan kepada kami. Sekian dan terima kasih.